Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Reproduksi Pria. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu 1. Chelsea Retno Ayu dengan nomor NIM 2102050132. Yang kedua, Deviana Pravita Putri dengan nomor NIM 2102050139. Yang ketiga ada Sekar Eka Murti Mismaningrum dengan nomor NIM 2102050157. Dan yang keempat yaitu ada Vita Elpian Silalahi dengan nomor NIM 2102050162. Adapun materi yang akan kami bahas mengenai 1. Sistem reproduksi, 2. Sistem reproduksi pria, 3. Anatomi reproduksi pria eksternal, yang keempat anatomi reproduksi pria internal, yang keenam fisiologi reproduksi pria eksternal, dan yang ketujuh yaitu fisiologi reproduksi pria internal. Adapun sistem reproduksi yaitu merupakan kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies, tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Yang kedua, sistem reproduksi pria merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria, terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Yang ketiga, ada anatomi reproduksi pria eksternal yang terdiri dari penis dan skrotum. 1. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring masa puber pria. Organ penis dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Kepala penis. Pada bagian ini tertutup oleh lapisan kulit. 2. Batang penis. Berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu, berperan sebagai saluran sperma dan urin. 3. Buah zakar. Berada di ujung bawah batang penis, berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. 2. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat terdiamnya testikel atau buah zakar. Skrotum dikelilingi banyak syaraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Materi keempat yaitu anatomi reproduksi pria internal yang terdiri dari 1. Testis, 2. Epididymis, 3. Vas deferens, 4. Vesicula seminalis, 5. Kelenjar bulbourethra atau Cowper, 6. Kelenjar prostat, dan yang ketujuh uretra. 1. Testis. Testis berjumlah sepasang, berbentuk oval, agak gepeng dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter sekitar 2,5 cm. Testis berada di dalam skrotum, sebuah kantong ekstra abdomen sebagai pelindung cedera fisik dan pengatur suhu testis. 2. Epididymis merupakan suatu struktur berbentuk koma yang menahan batas posterolateral testis. Epididymis dibentuk oleh saluran yang berlekuk-lekuk secara tidak teratur yang disebut ductus epididymis. Panjang ductus epididymis sekitar 600 cm. Ductus ini berawal dari puncak testis atau kepala epididymis dan berjalan berliku-liku. Kemudian berakhir pada ekor epididymis yang kemudian menjadi vas deferens. Epididymis merupakan tempat terjadinya maturasi akhir sperma vas deferens.
3. Vas deferens merupakan sepasang tabung berotot yang keras dan berdinding tebal. Tabung tersebut dimulai di epididymis, yang merupakan tempat penyimpanan sperma setelah dibuat di testis. Dari epididymis, vas deferens terus memanjang melewati daerah panggul sampai ke tingkat kandung kemih. 4. Vesicula seminalis merupakan sepasang struktur berongga dan berkantung-kantung pada dasar kandung kemih di depan rektum. Masing-masing vesicula memiliki panjang 5 cm dan menempel lebih erat pada kandung kemih daripada rektum. Pasokan darah ke vas deferens dan vesicula seminalis berasal dari arteri vesicularis inferior. Arteri ini berjalan bersama vas deferens menuju skrotum beranastomosis dengan arteri testicular, sedangkan aliran limfatik berjalan menuju ke nodus iliaca interna dan eksterna. Vesicula seminalis memproduksi sekitar 50-60% dari total volume cairan semen. Komponen penting pada semen yang berasal dari vesicula seminalis adalah fruktosa dan prostaglandin. 5. Kelenjar bulbouretra atau Cooper ialah sepasang kelenjar eksokrin kecil yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Kelenjar ini terletak di belakang samping bagian uretra, dasar dan di bawah kelenjar prostat. Kelenjar bulbouretra homolog dengan kelenjar Bartholin pada wanita. Saluran dari kelenjar ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. 6. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan organ dengan sebagian strukturnya merupakan kelenjar dan sebagian lagi otot dengan ukuran sekitar 2,3 x 3,5 x 4,5 cm. Organ ini mengelilingi uretra pria yang terverifikasi kuat oleh lapisan jaringan ikat di belakang simfisis pubis. Lobus media prostat secara histologis sebagai zona transisional berbentuk baji, melilingi uretra dan memisahkannya dengan ductus ejaculatorius. Saat terjadi hipertrofi, lobus media dapat menyumbat aliran urin. Hipertrofi lobus media banyak terjadi pada pria usia lanjut. 7. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke luar tubuh. Bentuknya seperti pipa kecil dengan panjang sekitar 15-25 cm, lebih panjang daripada uretra wanita. Uretra menempel pada kandung kemih di salah satu ujungnya, menembus prostat dan berujung pada penis. Adapun materi yang keenam yaitu fisiologi reproduksi pria eksternal. 1. Penis. Penis memiliki dua fungsi utama, yaitu kemih dan seksual. Fungsi kemih penis yaitu mengalirkan urin dari kandung kemih menuju uretra untuk diteruskan ke batang hingga dikeluarkan melalui lubang di ujung kepala. Adapun fungsi seksual penis yakni untuk ereksi dan ejakulasi. Ketika ereksi, darah akan mengalir melalui 3 badan erektil, 2 korpus cavernosa dan 1 korpus spongiosum. Fungsi ereksi penis juga erat kaitannya dengan kesehatan sistem kardiovaskular alias pembuluh darah. 2. Skortum. Fungsi skortum antara lain, skortum berguna untuk membungkus organ reproduksi pria yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya, untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Materi yang ketujuh yaitu ada fisiologi reproduksi pria internal. 1. Testis. Fungsi testis yaitu untuk memproduksi hormon yaitu androgen, testosteron, dan dihidrotestosteron untuk memproduksi spermatozoa. 2. Epididymis.
Fungsi epididymis yaitu tempat maturasi akhir sperma, mengatur sperma sebelum diejakulasi, saluran penghantar testis, tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. 3. Vas deferens. Fungsi vas deferens yaitu membawa sperma dari epididymis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat diejakulasi. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. 4. Vesikula seminalis. Fungsi vesikula seminalis yaitu menghasilkan cairan vesikal yang kaya fruktosa untuk memberikan nutrisi pada sperma, menghasilkan air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita, mengeluarkan air mani. Saat pria sedang terangsang dan hendak ejakulasi, vesikula seminalis turut berperan mendorong air mani keluar dari uretra agar masuk ke dalam saluran reproduksi wanita saat berhubungan intim. 5. Kelenjar bulbouretra. Fungsi kelenjar bulbouretra atau Cowper yaitu untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra untuk menghasilkan cairan seperti mukus sebelum ejakulasi. Mukus ini berfungsi untuk melubrikasi bagian uretra, menetralkan saluran uretra dari cairan ruin, dan melindungi sperma dari cairan semen. 6. Kelenjar prostat. Fungsi kelenjar prostat yaitu fungsi utama prostat ialah mengeluarkan 30-35% atau 1/3 cairan dari air mani. Cairan ini berfungsi untuk memberikan nutrisi dan perlindungan terhadap sperma agar dapat bertahan dalam lingkungan vagina. Menghasilkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat, mengeluarkan cairan prostat yang mengandung enzim hyaluronidase. 7. Uretra. Fungsi uretra yaitu sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih, sebagai saluran keluarnya semen atau air mani. Terima kasih, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 1, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.